Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibah lil muttaqin wala udwan illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, semoga selalu berada dalam lindungan Allah. Kajian pagi ini kita sudah sampai ke dosa-dosa besar yang ke-49 di dalam kitab halaman 136. Halaman 136 sebelah kiri. Dosa-dosa besar yang ke-49, memberontak dengan sengaja. Memberontak dengan senjata dan mengkafirkan orang lain karena dosa-dosa besar. Saya ulang, memberontak dengan senjata dan mengkafirkan orang lain karena dosa-dosa besar. Ini termasuk memberontak dengan senjata itu adalah termasuk dosa besar, dan mengkafirkan orang juga dosa besar. Kajiannya bagaimana? Singkat, Allah melarang kita jadi pemberontak. Pemberontak itu enggak benar. Selama yang kita berontak itu tidak sah kita berontak. Tapi kalau yang kita berontak itu sah kita berontak, itu boleh. Ini ulang. Pada zaman sahabat Nabi terjadi perbedaan sudut pandang antara orang-orang yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dengan orang-orang yang mengikuti pemikiran Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib menantu Rasulullah, suaminya Fatimah menantu Nabi. Muawiyah bin Abi Sufyan sekretaris wahyu Nabi. Ini kedua-duanya bukan orang kecil. Kedua-duanya itu mendapat posisi dalam masa hidup Nabi. Tiba-tiba berjalan waktu, Abu Bakar menggantikan khalifah dan meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Umar dan meninggal dunia, diganti oleh Sayyidina Utsman dan meninggal dunia. Pada saat itu begitu mau diganti oleh setelah Utsman, terjadi pecah persatuan. Ada yang cenderung loyalitasnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, menantu Rasul. Ada yang satu lagi melihat bahagian Ali ini tidak deman dia walaupun menantu Nabi. Dia cenderung melihat ke cara berfikir Muawiyah, sekretaris wahyu Nabi SAW. Pernah menulis wahyu. Terjadi Islam pecah dua. Ali dan pengikutnya menyerang Muawiyah. Tidak berat. Muawiyah juga serang Ali dan pengikutnya. Terjadi pecah. Sudah. Dan sahabat pro Ali dan pro Muawiyah. Sahabat Nabi pro ke sini dan ada yang pro ke sini. Maknanya apa? Maknanya angkat senjata. Kita lihat pihak di sana tidak benar,
bukan dengan nafsu, betul-betul memang sudah keluar dari jalur, Anda mengangkat senjata. Ali angkat senjata, di sana Muawiyah angkat senjata. Yang paling berat setelah Sayyidina Ali, yaitu pada zaman Hasan putra Sayyidina Ali dan Husain. Di sana putra Muawiyah, di situ yang terjadi matinya putra Nabi kedua-duanya pada zaman terjadi fitnah itu. Putra Sayyidina Ali, yaitu Hasan dan Husain meninggal dunia. Hasan itu adalah meninggal karena riwayatnya diracun, dan Husain meninggalnya adalah dalam peperangan antara keturunan Ali dengan keturunan Muawiyah. Di sini disebutkan memberontak dengan senjata dosa besar. Selama yang kita berontak itu belum pantas kita berontak. Tapi kalau sudah pantas kita berontak, itu memang dianjurkan. Kalau tidak, kenapa setika sahabat Nabi menyerang? Karena pantas diberontak itu. Ulang, dosa besar mengangkat senjata, berontak pakai senjata, selama yang kita berontak itu belum pantas kita berontak. Belum keluar jalur. Tapi kalau sudah keluar jalur, ada bukti, ada dalil pada sahabat Nabi. Ada dalil pada zaman setelah sahabat Nabi. Semua mereka berontak karena mereka yang diberontakin itu keluar jalur jauh dari yang sebenarnya. Itu jawab dulu. Jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, ya, kita lihat. Kalau sudah begitu, pihak yang berontak pasti mengkafirkan pihak yang diberontak. Karena sudah keluar jalur. Pihak yang diberontak pun mengatakan kafir kepada yang berontak itu. Artinya saling menuding. Saling apa? Menuding. Apa hukumnya? Jawabannya, kalau Anda tidak pantas berontak dan angkat senjata, dan tidak pantas Anda mengkafirkan orang itu, Anda angkat senjata dan Anda mengkafirkan mereka, Anda melakukan dosa besar. Tidak pada waktunya Anda keluarkan senjatamu, dan tidak pada waktunya Anda mengatakan dia kafir. Anda berbuat dosa besar. Lihat di bawah, yang paling terakhir di bawah halaman 136. Mangqala, sabda Rasulullah, li akhihi al-muslim. Siapa yang melontarkan kalimat, yang berkata, yang mengatakan saudaranya sama-sama muslim karena berbeda pendapat, apa katanya? Kafir kamu. Ya kafir. Berarti kita karena enggak sesuai dengan pendiriannya, kita kafirkan dia. Sabda Rasulullah, faqad ba'a biha ahaduhuma. Yang kafir itu bisa saja yang engkau kafirkan itu dia kafir, atau kamu yang ngomong itu yang kafir. Di saat orang yang kamu kafirkan itu benar-benar dia kafir, sudah keluar jalur betul, sudah kafir memang, pantas dialah kafir. Tapi di saat dia tidak pantas engkau kafirkan, tapi berani engkau mengkafirkannya, kamu yang kafir. Jawab serentak. Jelas? Jelas. Benar-benar jelas? Jelas. Ya, sudah. Kemudian pada saat Ali bin Abi Thalib, ya, pada saat itu menjadi khalifah resmi, walaupun masih ada pemberontakan dari pihak Muawiyah kecil-kecilan, tapi resmi sudah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah Rasulullah yang keempat. Tapi masih terjadi kekacauan, pemberontakan masih ada. Di sana Muawiyah tidak menerima pihak Muawiyah, tapi sudah adem sedikit. Yang pro Sayyidina Ali yang di bawah itu kan ada namanya janji kontrak politik, ini kalau istilah kita ada. Yang di bawah Ali itu kalau sudah kita menang, sekarang begini permintaan pihak ini, pihak sana ada permintaan. Akhirnya Ali kan tidak bisa mengcover semuanya, menerima semua permintaan.
Akhirnya ada pihak pengikut Ali yang tersinggung, diberi nama dengan Khawarij. Khawarij. Apa arti Khawarij? Keluar dari pemerintah Ali yang sah. Pemerintah Ali kan sah sudah. Keluar mereka mengambil jalur oposisi. Oposisi itu disebut dengan Khawarij. Ya. Khawarij itu tahu nggak? Hukum itu mereka mengangkat senjata, mau menghancurkan Ali, pemerintah yang sah. Dan Ali belum keluar jalur. Itulah Khawarij, itu kafir. Itu betul dia sudah kafir. Tapi yang bukan Khawarij, dia sedikit tersinggung atau apa, langsung ini Khawarij mengatakan pengikut Ali kafir. Dia yang kafir. Jadi maaf, pada saat itu perbedaan politik semakin meluas dan semakin mendalam. Akhirnya dalam tubuh kepemimpinan Sayyidina Ali sendiri pecah, dan ada yang paling berbahaya yaitu Khawarij. Makanya sabda Rasulullah, coba lihat di bawah yang di tengah. Ada 4 itu hadis Nabi. Yang ketiga, Al-Khawarij. Ini riwayat Ibnu Majah. Al-Khawarij kilabu ahli nar. Itu Khawarij yang keluar dari kepemerintahan Sayyidina Ali dan menuduh Ali setelah kafir. Itu mereka kilab, anjing ahlun nar, ahli neraka. Jadi keluar dari jalur pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib. Itu bahasa Al-Khawarij, ya. Pernah kilabu ahli nar. Di sini hadis ini riwayat Ibnu Majah dalam kitab Al-Muqaddimah. Di sini kita pahami bahwa kesimpulan singkat. Ini kesimpulannya saja. Anda tidak boleh mengatakan kepada orang lain kafir karena berbeda cara berpikir dengan Anda. Karena berbeda. Tapi kalau memang orang yang Anda kafirkan itu benar-benar sudah keluar jalur, sudah sampai ke titik kafir, memang dia sudah kafir. Seperti yang Anda katakan. Tapi di saat dia keluar jalur, belum sampai titik kekufuran, Anda berani mengkafirkan dia, bukan dia yang kafir, malah Anda sendiri yang kafir, yang mengkafirkan orang lain. Ini dulu, jelas? Jelas. Ulang semangat, jelas? Jelas. Kalau sudah jelas, jangan kesimpulan, jangan sembarangan mengkafirkan orang lain. Itu kesimpulan kuat. Yang kedua, kalau Anda ingin mengkafirkan orang lain, lihat betul-betul mereka betul sudah kafir. Kalau tidak, malah Anda yang jadi kafir. Jawab serentak, jelas? Jelas. Yang kedua, perpecahan umat Islam bukan pada zaman sekarang saja. Malah pada zaman, ingat, pada zaman Nabi sendiri masih ada umat Islam itu, dia Muslim tapi loyal kepada kepala sukunya, yaitu Abdullah bin Ubay. Dia malah menarik diri dari Nabi, padahal Nabi pimpinan. Mereka Muslim. Yang diberikan jadi munafik. Itu pecah. Jadi kemudian setelah Rasulullah pada zaman Abu Bakar, pecah sudah mulai berat. Zaman Sayyidina Umar, itu sudah semakin pecah, tapi pecahnya seperti api dalam sekam. Tapi pada zaman Utsman bin Affan, pecah dulu. Pada zaman Utsman bin Affan, ingat, meninggal dunia Khalifah Utsman, berdarah-darah di rumahnya, dibunuh, dan 3 hari 3 malam
jenazahnya di rumah beliau, jenazah di rumah beliau dalam kubangan darah, tidak ada yang berani mengambilnya. Pecah berat enggak perpecahannya. Saya ulang, seorang khalifah setingkat Utsman bin Affan, khalifah dan menantu Rasulullah, 2 kali jadi menantu. Meninggal satu anak putri Rasulullah, dinikahkan Rasulullah dengan putrinya yang lain, dengan adiknya. 2 kali jadi menantu Nabi. Tapi begitu memimpin khalifah, beliau meninggal dunia di rumahnya dengan tusukan pedang, dengan pedang dan berdarah-darah, dan itu 3 hari 3 malam jenazahnya dalam kubangan darah, tidak ada yang berani mengambilnya. Saking politiknya membara, perbedaannya membara, gak ada. Akhirnya apa yang terjadi? Di hari yang ketiga dalam sejarah, masuk orang yang paling berani tengah malam, diambil jenazah beliau, diseret, dibawa lari, cepat-cepat diselamatkan sebelum datang musuh. Ingin musuh sampai busuk di situ, tapi diseret, ditarik cepat, dibawa lari tengah malam ke hutan belukar. Sampai di hutan belukar yang namanya adalah di pojok Al-Baqi' Gharqad. Itu yang sekarang pemakaman Baqi' sekarang. Di pojok sana jauh sekali dalam hutan. Di sana dikuburkan tengah malam. Bagaimana memandikan, bagaimana mengkafankan itu enggak seingat saya. Dikuburkan tengah malam di tengah hutan belukar. Yang sekitarnya hutan itu hutan penuh duri, enggak ada yang berani masuk ke sana. Di situ selamat puas. Kalau tidak bisa ditarik begitu, karena politik sudah membara api antara pihak satu dengan pihak yang lain, akhirnya kalau ada terjadi perang besar. Akhirnya dicari siapa yang ngambilnya, nggak ada ketahuan. Makanya kuburan Sayyidina Abu Bakar dekat dengan Rasulullah, kuburan Sayyidina Umar dekat dengan Rasulullah, kuburan Sayyidina Utsman di pojok di sana, di penghujung Baqi'. Dulunya itu hutan belukar yang jangankan manusia, ular pun nggak berani masuk ke situ. Itu bahasa berlebihan. Jangankan manusia, ular pun nggak mau masuk ke situ. Saking dahsyatnya ke situ pemakamannya. Dulu, sekarang kan sudah bersih. Alhamdulillah. Makanya kalau kita datang ke Madinah, melihat kuburan Baqi', sahabat Nabi yang pertama Abu Bakar bersama Nabi di makamnya. Sayyidina Umar bersama Nabi di makamnya. Sayyidina Utsman malah jauhnya, sahabat-sahabat lain di situ dekat-dekat. Dia jauh di pojok, habis pojok sana. Jawabannya karena perbedaan politik, dan perbedaan itulah yang membuat sahabat Nabi Umar sebagai menantu Rasulullah 2 kali jadi menantu akan menghabiskan umurnya di dunia dengan berdarah-darah. Malah mau dibusukkan jenazahnya dalam darah itu. Untung ada yang mampu mengambilnya secara cepat tengah malam dan dimakamkan di pojok di hutan belukar Baqi' sehingga tidak ada yang tahu. Ini perbedaan. Kesimpulan yang kedua adalah, jangan coba-coba membakar politik itu. Politik kepentingan akan terjadi bara neraka dalam masyarakat. Akan siapa yang membunuh siapa? Bisa saja ulama yang paling saleh membunuh ulama yang paling saleh. Kalau sudah politik jahat berbicara. Politik jahat tuh. Kalau fitnah sudah dalam masyarakat, maka saya selalu mengatakan, tolong tidak terlalu masuk dalam wilayah membuat fitnah dalam masyarakat. Pertanyaan yang terjadi, apa hukumnya kita berontak pemerintah yang sah? Ini sebagai yang ketiga. Hukum memberontak pemerintah yang sah, kalau dia pemerintah itu sah dan dia
tidak melakukan kezaliman kepada umat. Ingat kalimat. Tidak zalim dia. Cuma dia zalim dia sendiri. Dia pemabuk, fajir. Fajir itu apa? Dia pemabuk, penzina, pemerintah. Katakanlah seorang raja besar, dia pemabuk, penzina, dia sendiri, untuk diri sendiri maksiatnya. Rakyat tidak boleh berontak. Hukum memberontak dosa besar. Wajib taat. Walaupun pemerintah itu, presiden itu, raja itu, khalifah itu maksiat untuk diri sendiri. Seperti mencuri dia orangnya, mabuk-mabukan, berzina, itu kan maksiat. Kita rakyat tidak boleh memberontak. Begitu memberontak, dosa besar. Tapi di saat dia raja itu bukan dosa untuk dia saja, tapi dosanya dikembangkan dalam masyarakat. Kezalimannya sudah betul-betul sangat zalim terhadap rakyat. Boleh enggak membuat pemberontakan? Jawaban pengalaman dan ilmu sejarah, boleh memberontak. Ilmu sejarah, bukan saya mengatakan. Sejarah mengatakan boleh memberontak kalau kezalimannya sudah di luar batas sudah. Tapi kalau dia zalim untuk diri sendiri, ngerti kan? Zalim untuk diri sendiri, dia tidak mempengaruhi rakyat, tetap aman, adil dalam rakyat, semuanya terjamin. Enggak boleh memberontak walaupun dia orang zalim terhadap diri sendiri. Tapi kalau kezalimannya menyentuh dengan umat, menyentuh dengan masyarakat, menyentuh dengan agama, menyentuh dengan ekonomi, menyentuh dengan sosial, kezalimannya sudah luar biasa, hukum Islam membolehkan berontak. Itu beda, harus dibedakan. Kalau ada mendengar di YouTuber ada ulama mengatakan hukum berontak pada pemerintah yang sah haram, itu yang tadi. Kalau dia zalim untuk diri sendiri. Tapi kalau zalim untuk umat, belum ada kalimat yang tidak boleh berontak. Saya belum dapat. Jawab serentak. Jelas. Ulang sekali lagi, sangat-sangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.